Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, di mana saja berada, di mana saja bekerja. Saya menyapa Bapak Ibu honorer kategori khusus ini yang diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pemberian tunjangan, yaitu tunjangan THR. Nah, Bapak Ibu, THR yang manakah ini? Apakah THR 2024 atau THR 2025? Tentunya kalau THR 2024 itu sudah lewat waktu pencairannya, yaitu tadinya itu telah dimulai pada bulan Maret Bapak Ibu ya, hingga pada bulan Juni. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024. Di dalamnya menjabarkan beragam hal krusial bagi tenaga honorer. Peraturan Menteri Keuangan ini memuat banyak hal seperti kenaikan gaji, serta beragam tunjangan yang pemerintah berikan kepada para tenaga honorer seluruh Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Keuangan yang disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, kesenjangan antara tenaga honorer dan juga para PNS pun jadi semakin bisa diatasi. Karena memang dengan pemberian tunjangan ini kepada honorer, ini hampir sama kesejahteraan dengan PNS. Artinya, kesenjangan atau perbedaan antara honor dan PNS itu semakin ditepis Bapak ya dengan cara seperti ini. Namun tentunya tidak semua tenaga honorer yang termuat dalam PMK ini, hanya ada beberapa golongan honorer tertentu saja yang jadi titik beratnya. Maksudnya Bapak Ibu, hanya beberapa honorer yang menjadi titik perhatian yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan yang akan mendapatkan tunjangan hari raya ini sebagaimana telah tertuang dalam PMK nomor 39 2024. Pemerintah hanya memfokuskan kepada beberapa golongan honorer tertentu karena beragam alasan. Namun salah satu yang paling utama adalah soal biaya. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN nampaknya tidak kuat jika harus mensejahterakan semua golongan tenaga honorer setara dengan apa yang didapatkan oleh para pegawai negeri sipil atau PNS. Namun, di sisi lain, pemerintah masih terus berusaha mengurangi kesenjangan antara pegawai negeri sipil dan juga tenaga honorer secara bertahap dan hati-hati. Bahkan, tenaga honorer pun juga mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Hal ini juga termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 39 tahun 2024 yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Di dalamnya dikatakan bahwa dalam 1 tahun anggaran, tenaga honorer yang masuk dalam golongan khusus akan dapat tambahan honorarium setara dengan 1 bulan gaji. Nah, Bapak Ibu mengenai hal ini, sebagaimana informasi yang kita dapatkan juga pada pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2024, banyak daerah yang menganggarkan agar honorer itu mendapatkan hak tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, tapi yang dibicarakan di sini Bapak Ibu adalah honorer khusus, ya. Tentunya kita tahu nanti honorer khusus itu yang mana itu. Tentunya tidak semua honorer Bapak Ibu. Ini diberikan oleh Menteri ya Keuangan. Tentunya hal itu telah diasesikan dan telah dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Ini diberikan oleh pemerintah sebagai tunjangan hari raya keagamaan yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para tenaga honorer. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu honorer yang mana, mari kita lihat bersama. Selanjutnya yang termasuk sebagai tenaga honorer golongan khusus adalah pramubakti, tenaga honorer satpam, kemudian tenaga honorer cleaning service, berikutnya yang keempat adalah tenaga honorer sopir atau pengemudi. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini sangat logika karena mereka ya dituangkan gaji per bulannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia juga dalam PMK nomor 39 tahun 2024. Hal ini Bapak Ibu tentunya yang didapatkan nantinya pada tahun 2025 tahun depan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebenarnya tidak hanya mesti ya apa yang telah dituangkan dalam PMK nomor 39 ini. Apabila kita berpatokan juga pada tahun 2024 di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 2024 mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 bagi para PNS sampai pada pensiunan, juga terdapat pasal dan ayat yang mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya mengenai THR dan gaji ke-13 tahun 2025 tahun depan, kita menunggu aturan resmi nantinya pada saat ya terbit peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Tentu itu pada tahun 2025 Bapak ya. Mari kita doakan bersama kiranya program pemerintah untuk menyejahterakan seluruh aparatur negara dan aparat negara termasuk para honorer semakin berjalan dengan baik. Tentunya jika Anda termasuk dalam deretan tersebut, maksudnya adalah deretan honorer sopir, satpam, pramubakti, dan tenaga kebersihan, maka tanpa bimbang bahwa pada tahun 2025 ke depan, Bapak Ibu diberikan THR dan gaji ke-13. Demikian informasi mengenai tenaga honorer khusus atau tenaga honorer kategori khusus ini yang akan diberikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 ke depan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2024. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.